Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing masalah sholawat sahabat, yaitu lebih tepatnya kita kadang diselimuti pertanyaan kenapa kok bersolawat tujuannya hanya dunia. Membaca solawat, meriadhahi solawat tujuannya kok hanya harta. Kemudian apakah boleh tujuan membaca solawat dengan tujuannya hanya dunia seperti itu? Nah, insya Allah kita akan bahas hal itu. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebelumnya yang harus kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran kita mengenal yang namanya doa sapu jagat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita sudah hafal semua. Bahkan mungkin setiap selesai sholat kita biasa membaca doa ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami, fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di dalam kehidupan akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Nah, yang perlu kita pahami di sini sahabat, yang pertama Allah mengajarkan meminta kehidupan yang baik dulu di dunia. Yang pertama yang dipinta, yang disuruh pinta oleh Allah, kehidupan yang baik dulu di dunia sahabat, baru kemudian akhirat. Ini Allah sendiri yang mengajarkan. Kenapa Allah mengajarkan seperti ini? Karena Allah tahu kita itu hidup di dunia, tentunya yang terlihat pertama kali adalah dunia. Begitupun yang terlintas di dalam pikiran kita pertama kali adalah hal ihwal mengenai dunia ini, mengenai harta, wanita, kemudian jabatan, dan lain sebagainya. Itu yang pasti terlintas pertama kali. Karena itu, kalau dalam hal dunia ini kita itu bagus, insya Allah akhiratnya juga akan bagus. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, kadzal faqru ayyakuna kufron. Orang yang fakir itu cenderung lebih dekat dengan kekafiran daripada orang yang tidak fakir. Nah, kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Karena tahu kadang seorang karena saking, dalam tanda kutip, saking fakirnya, saking tidak punyanya, kadang sampai melakukan hal-hal yang melarang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa sampai menyebabkan kekafiran. Contoh seperti misalkan, mohon maaf dalam tanda kutip, mencari harta dengan jalan syirik misalkan, kan itu banyak terjadi sahabat. Karena itu kita memang dianjurkan untuk meminta kehidupan dunia terlebih dahulu yang baik, baru nanti di akhirat. Nah, ini yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua, kenapa kita baca sholawat tujuannya juga kok hanya dunia? Sebenarnya bukan hanya sih, salah satu tujuannya dunia. Kalau tujuan kita hanya dunia saja, mungkin ini keliru sahabat. Tapi kita tujuannya bukan hanya dunia. Rasulullah sendiri itu bersabda di dalam hadisnya, man shalla alayya kulla yaumin mi'atu marrah. Barang siapa yang bersolawat padaku sebanyak 100 kali setiap hari, qadallahu lahu mi'atu hajah, maka Allah akan mengabulkan 100 keinginan kita. Sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya. 70 diantaranya akan dikabulkan nanti di akhirat, sedangkan 30 akan dikabulkan ketika kita hidup di dunia. Nah, ini Rasulullah sahabat yang bersabda, kalau kita bersolawat, maka hajat kita 70 akan dikabulkan di akhirat, yang 30 akan dikabulkan di dunia. Apakah keinginan kita di akhirat? Tentu akan lebih banyak daripada di dunia. Kita menginginkan surga, kita menginginkan derajat yang tinggi bahkan bersama Rasulullah di surganya Allah. Kita menginginkan terbebas dari siksa neraka. Banyak sahabat, bahkan beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada kebutuhan dunia sahabat.
Nah, karena itulah porsi akhirat lebih banyak dalam hadis Rasulullah ini daripada porsi dunia. Tapi Rasulullah juga tidak meninggalkan porsi dunia. Kita masih punya 30 keinginan, hajat yang akan dipenuhi oleh Allah wasilah solawat ini, sahabat. Dan ini adalah Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Sehingga kalau kesempatan yang 30 ini kita pergunakan untuk hajat kita, untuk misalkan ingin melunasi hutang, untuk keinginan beli rumah, untuk kemudian ingin anak yang soleh-solehah dan lain sebagainya, maka insya Allah wasilah solawat ini semuanya akan lebih cepat, akan lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasilah ini butuh, sahabat. Kalau kita tanpa memecah apapun, misalkan tiba-tiba berdoa kepada Allah, apalagi dosa kita banyak, setiap hari bermaksiat misalkan, maka ini jelas-jelas akan sangat sulit kita berdoa kepada Allah. Karena mau tidak mau, umur kita semakin berkurang, tapi dosa kita semakin bertambah, sahabat. Karena itu kemudian solusi dari Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah, kata Allah di dalam Al-Quran, sahabat. Nah, wasilah di sini kalau kita artikan secara lugatan, maka adalah perantara. Perantara apa? Perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam berbagai tafsir, baik itu dari Syekh Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan lain sebagainya, yang dimaksud wasilah di sini ialah iltamisu al-qurbata ilallah bi ta'atihi, yaitu mencari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatannya. Bahkan wabtaguha watlubuha biman syara'allahu ta'ala, bahkan mencarinya dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, seperti min siyamin wa sadaqatin wa zakatin wa ghairi dhalik. Ini kata para imam tafsir, sahabat. Seperti sholat, kemudian puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ataupun zikir. Pokoknya sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut dengan wasilah, sahabat. Nah, karena itu kita baca sholawat itu bukan semerta-merta tujuannya hanya dunia. Kita memang butuh dunia, tapi juga butuh akhirat, sahabat. Dan ini bahkan Allah dan Rasulnya yang mengajarkan kepada kita. Karena itu, kalau misalkan ada sebagian orang yang mengatakan baca sholawat kok tujuannya dunia, kenapa? Wong ini memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh kita meminta apapun kepada Allah, walaupun itu dunia, bahkan tanpa baca sholawat itu boleh, sahabat. Apalagi dengan baca sholawat yang menjadi wasilah kita agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar dari hadis dan firman Allah ini, sahabat, insya Allah akan lebih memantapkan diri kita bahwasanya bersolawat dan meminta berkah dari solawat tersebut, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk memenuhi hajat kita, keinginan kita, itu justru dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Karena itu jangan putus asa, tetap mari istiqomah bersolawat kepada Rasulullah, karena hanya dengan bersolawat, amalan yang paling gampang, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solawat, sahabat. Jangan bosan-bosan bersolawat, terus kita bersolawat dan terus kita menggeber solawat untuk memenuhi setiap keinginan dan kebutuhan kita. Insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini memang sudah janji Allah dan Rasulnya. Demikian, sahabat, sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan siapapun pendengar yang mempunyai hajat, yang mempunyai kebutuhan, yang mempunyai masalah apapun, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat masalahnya, ditinggikan derajatnya, diberikan rezeki yang berkah, halal dan banyak, sahabat. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.